Lalu bagaimana pemerintah melihat penambahan kasus yang semakin hari semakin besar? Kita bahas bersama juru bicara Presiden, Fajrul Rahman, lalu ada anggota Komisi 10 DPR, Komisi 9 DPR maksud saya, fraksi Partai Amanat Nasional, Bung Saleh Daulay. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Bung Iya. Aiman. Apa kabar? Baik. Selamat malam, Bung Saleh. Iya, Bung Fajrul. Saya ingin kemudian mengomentari sedikit tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Menkes, Pak Budi Gunadi Sadikin, bahwa tracing yang benar bukan seperti itu. Kalau seandainya mau bertemu presiden lalu di tracing, di swab, tapi kemudian yang suspek. Bisa Anda menjelaskan soal ini? Saya tidak dalam wewenang untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, oleh karena saya adalah juru bicara Presiden Republik Indonesia. Tapi pada intinya begini sajalah, pemerintah tetap dengan kebijakan yang sangat jelas, memang mengetahui bahwa sampai hari ini sudah ada 999.256 orang yang terkonfirmasi. Memang hampir menembus 1 juta, walaupun penambahan hari ini lebih rendah dibandingkan dengan penambahan kemarin. Tapi jangan lupa juga bahwa kasus sembuh juga sudah cukup bagus, yaitu hari ini saja per pukul 12 tanggal 25, itu yang sembuh sudah 10.678, jadi menambah 809.488. Tentu kita berduka cita buat yang meninggal dunia 28.130. Tapi yang penting adalah kebijakan mulai per hari besok lagi sudah ada lagi, yaitu instruksi Mendagri nomor 02 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dari tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari. Iya, ini ada sedikit kemudian perubahan sedikit, misalnya di Jakarta dari sebelumnya pukul 19.00 tutup, sekarang naik 1 jam pukul 20 supaya mungkin diberikan kesempatan. Iya. Betul. Di 7 provinsi tetap seperti yang instruksi Mendagri nomor 01 tahun 2021. Tetap di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Bu Fajrul, saya ingin mendengar kemudian strateginya kan jelas ya, tetap di 3M, 3T, dan vaksinasi. Dan per hari ini tadi Dr. Nadia mengatakan sudah ada 141.000 dari 1,4 juta tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi. Insya Allah akhir Februari ini selesai untuk tenaga kesehatan 1,4 juta. Jadi ini kita betul-betul berkejar-kejaran dengan waktu, dan kita berterima kasih kepada semua tenaga kesehatan dan juga kepada masyarakat yang terus melaksanakan disiplin. Ya, ini merupakan kerja kolosal yang harus kemudian dikerjakan sama-sama, meskipun juga harus tetap diingatkan ketika kemudian ada masukan dari kanan dan kiri untuk perkembangan. Tentu itu menjadi sebuah hal yang positif. Saya ingin ke Bung Saleh. Bung Saleh, adakah catatan kita tidak menghitung misalnya 500.000, 1 juta, mungkin lebih dari 1 juta, tapi kemudian apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan penanganan, apa yang bisa kita berikan sama-sama sesungguhnya dari setiap warga ini? Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Menkes tadi, saya mulai dari situ, ini adalah fakta di mana memang ada, katakanlah, kesalahan di awal. Dari sejak awal, berarti ini kalau kita sudah 10 bulan, berarti kurang lebih minimal 8 bulan telah ada kesalahan di dalam melakukan testing tadi. Kalau testing dan tracingnya salah, ya berarti pemetaannya juga pasti akan berimplikasi. Meskipun saya juga agak pertanyaan juga, kan itu cuma segelintir tokoh ya, hanya menteri yang kemudian ketemu presiden, artinya tidak juga banyak. Kalau seandainya mungkin salah kan dikatakan berarti masih. Enggak, bukan begitu, tapi orang yang naik pesawat kan selalu dites, orang yang naik kereta api kan selalu dites. Ya, meskipun bukan swab. Juga tuh, dilakukan swab, dan itu maksudnya swab PCR. Iya, rapid antigen itu sama, Mas. Jadi yang namanya testing itu sama. Mau swab, mau PCR, mau rapid test. Apa catatan Anda di situ? Apa catatan Anda? Ya, menurut saya apa yang disampaikan oleh Menteri masuk akal, bahwa selama ini mungkin terjadi kesalahan tes epidemiologi yang dilakukan. Nah, karena itu tentu kita meminta pandangan daripada epidemiolog terkait dengan ini. Karena saya sebetulnya hakul yakin sebelum kebijakan tadi dikeluarkan, katakanlah orang kalau naik pesawat wajib rapid antigen atau swab misalnya. Itu semestinya kan sudah dikonsultasikan dengan ahli epidemiolog. Tapi belakangan kan Menteri Kesehatan mengatakan ini sebetulnya ada kesalahan. Nah, ini penting sekali lagi diluruskan oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu tugas dari Menkes sendiri. Ini karena beliau yang mengkritik. Tentu artinya jadi kita ragu sebenarnya, katakanlah misalnya naik pesawat perlu nggak sebenarnya dites antigen misalnya? Jangan-jangan nggak perlu. Itu Anda mengatakan itu? Ya itu satu, itu sebetulnya bisa jadi perlu, tapi kalau orang misalnya terus-terusan naik pesawat, katakanlah dia sekali seminggu naik pesawat, sementara rapid antigennya kan berlaku 3 hari. Misalnya gitu kan, di samping misalnya mengeluarkan biaya yang besar,
efektivitas untuk pemetaan orang yang kena sakit itu belum tentu juga efektif. Oke. Nah, kemudian berikutnya, kita kan kalau sudah sampai di, misalnya contoh lain ya, ketika kita sampai di bandara di mana saja, itu kan ada e-hak itu yang kita harus isi gitu loh. Kan itu secara digital nanti akan kita tampilkan, tunjukkan kepada para petugas di sana. Betul. Pertanyaan saya, ini program seperti ini atau program digital seperti ini, bagaimana sih dampaknya sebetulnya bagi pengurangan orang yang terkena COVID? Bagaimana dampaknya dalam rangka men-tracing orang-orang yang kena COVID? Itu belum pernah kemudian dilaporkan oleh pemerintah. Apakah efektif atau tidak? Saya nggak pernah mendengar laporan itu, dan bolak-balik kita rapat dengan Menteri Kesehatan dan beberapa instansi lainnya, nggak pernah ada laporan terkait itu. Nah, untuk apa biaya mahal dipakai untuk itu? Bayangkan orang yang bekerja di KKP itu kan di hire banyak yang pegawai honorer ya. Banyak sekali dipakai di sana. Kalau misalnya hasilnya tidak maksimal, untuk apa? Ini dua contoh, misalnya tadi di samping data yang disampaikan oleh Menkes, dan ini misalnya program yang disampaikan oleh, yang saya lihat selama ini dan saya alami, ya, yang ini tentu saja berimplikasi pada sulitnya kita melakukan pemetaan terhadap mereka-mereka yang terpapar. Ya, saya sudah mendapatkan informasi apa yang Anda sampaikan. Saya ingin ke Bung Fajrul. Nanti setelah jeda, Bung Fajrul, saya akan berikan kesempatan pada Anda. Jangan-jangan kita perlu kemudian mengubah. Saya tidak mengatakan salah karena memang ini semua hal yang baru. Tentu kita harus melakukan penyesuaian dari hasil evaluasi. Contoh seperti disebutkan tadi oleh Bung Saleh dan juga oleh Pak Menteri Kesehatan, Pak BGS, Budi Gunadi Sadikin. Jangan-jangan ada kesalahan dari tracing yang kemudian harus diperbaiki. Mubazir di sisi ini, tapi kemudian kendor di sisi sana. Benarkah itu? Bagaimana kemudian solusinya? Kita bicara untuk penanganan bersama. Sekali lagi kemudian kita kerja sama-sama untuk kemudian menekan angka dari penularan COVID-19 ini. Selepas jeda saya akan segera kembali, saudara.